Deus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu terhadap yang lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami pun senantiasa bersikap murah hati dalam cinta kasih demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-32. Kita akan membaca ketiga bacaan yang diwartakan kepada kita dari bacaan pertama, kedua, dan Injil. Bacaan pertama dikutip dari kitab Raja-Raja yang pertama bab 17 ayat 10 sampai 16. Sekali peristiwa Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk ku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya.
tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang kedua. Kita masih melanjutkan kutipan dari surat kepada orang Ibrani. Kita baca bab 9 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang nyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda, dan mereka mengelabuhi mata orang
dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-32 di penanggalan liturgi tahun B, kita masih melanjutkan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani yang menggambarkan Yesus sebagai Imam Agung yang mempersembahkan kurban penebusan dosa bagi banyak orang. Banyak orang dalam arti semua tanpa kecuali. Karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah bersikap diskriminatif. Darahnya dicurahkan sebagai tebusan bagi semua orang. Dan itu yang kita kenang dalam Gereja Katolik Roma setiap kali kita merayakan Ekaristi pada kata-kata konstitutif doa syukur agung pada saat konsekrasi, sambil mengambil piala berisi air dan anggur, imam in persona Christi Capitis, dalam pribadi Yesus sang kepala, sang imam berdoa mengulangi kata-kata Yesus, "Ambillah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Jelas di sana bagaimana Gereja Katolik Roma memahami penebusan Kristus dengan mencurahkan darahnya melalui wafat, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Yesus menebus dosa semua orang. Bahkan Santo Paulus menegaskan Yesus menebus seluruh alam ciptaan dan dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita masih melanjutkan membaca Injil Markus yang menampilkan Yesus memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan persembahan yang
barangkali tak berarti uang receh disebutkan 2 uang tembaga receh yang terkecil. Namun Yesus justru memuji janda itu dibandingkan dengan orang-orang lain yang kaya dan mempersembahkan persembahan dalam jumlah yang lebih besar. Yesus menegaskan mereka yang memberi persembahan lebih besar itu mempersembahkan dari kelimpahannya, sementara janda miskin itu mempersembahkan dari kekurangannya, bahkan apa yang dimilikinya seluruh hidupnya. Artinya, sesudah memberi persembahan itu, janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks ini kita diajak merenungkan 2 hal. Yang pertama, janda dipuji oleh Yesus karena kemurahan hatinya dengan mempersembahkan dari segala kekurangannya. Itu yang pertama, keikhlasan, kerelaan, mempersembahkan yang terbaik, apa yang ada. Dan sesudah itu nggak punya apa-apa lagi. Nah, di sini ada pesan yang kedua, terutama ditujukan kepada para ahli Taurat yang pada bagian pertama Injil dikritik secara tajam oleh Yesus karena mereka mencaplok rumah janda-janda. Ahli Taurat yang memahami hukum-hukum Musa justru berlaku tidak adil terhadap janda-janda. Padahal para janda sudah mempersembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan tanpa pamer, tanpa pamrih. Berbeda dengan orang-orang yang dikritik oleh Yesus, khususnya ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, yang biasanya cenderung pamer dan pamrih. Tuhan kita Yesus Kristus mengkritik mereka melalui kisah persembahan janda miskin ini. Tuhan kita Yesus Kristus hendak mengingatkan tanggung jawabmu lah memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada para janda itu, bukan sebaliknya memeras, mencaplok rumah-rumah mereka. Maka ketika janda itu mempersembahkan apa yang ada padanya, bahkan seluruh miliknya dari kekurangannya itu, di sanalah tanggung jawab diberikan kepada para pemimpin untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada janda itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di satu sisi tanggung jawab itu ada pada mereka yang mestinya memberi keadilan dan kesejahteraan. Di sisi lain ditunjukkan kepada kita sikap janda yang ikhlas dan rela mempersembahkan apa yang ada padanya itu sebagai sikap berserah diri seutuhnya kepada Allah. Apa yang ada pada mereka yang menjadi miliknya seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Allah, dan Allah menjamin kehidupan mereka. Nah, jaminan itu antara lain seharusnya dilakukan oleh para pemimpin, dalam hal ini ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Tanggung jawab itu yang di dalam bacaan pertama ditunjukkan oleh Nabi Elia kepada janda di Sarfat yang bahkan
Bahkan janda itu mengatakan Tuhanmu, Allahmu. Artinya apa? Janda dari Sarfat itu memang tidak memiliki iman dan agama yang sama dengan Elia. Dalam hal ini, agama Yahudi. Kendati berbeda agamanya, tetapi di dalam iman, Nabi Elia dan janda itu memiliki pengalaman yang sama. Pengalaman itu ada dalam kemurahan hati ketika janda itu taat terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia memberikan apa yang ada padanya, padahal apa yang ada itu cukup untuk dirinya dan anaknya saat itu, dan sesudah itu selesai. Tak ada apapun. Janda itu bilang, setelah itu kami mati kelaparan karena sudah habis. Maka dari itu Nabi memberikan teladan, bertanggung jawab, pertama-tama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui Nabi, dan kemudian Tuhan akan melimpahkan berkat yang berlipat-lipat kepada janda itu. Setelah membuat roti yang mestinya hanya untuk dirinya dan anaknya dan diberikan kepada sang nabi, berkat Allah dicurahkan. Janda dari Sarfat itu diberkati dan tidak berkekurangan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita belajar tentang yang pertama, penyerahan diri kepada Allah dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dalam ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedua, kita dipanggil untuk hadir sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang tanpa diskriminasi apapun agama dan kepercayaan seseorang. Iman kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, yang kita sapa dan sebut sebagai Bapa, menjadi dasar bagi kita untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Imam Agung, yang telah menebus dosa semua orang itu, menjadi model kemurahan hati Allah bagi kita dan juga bagi semua orang. Selanjutnya, kita dipanggil untuk terus mengandalkan kekuatan Allah dan bermurah hati kepada sesama, juga kepada alam semesta ini, melalui sikap yang ramah dan peduli, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, mampu mewujudkan sikap-sikap itu, agar rahmat dan berkat Tuhan dilimpahkan pula kepada kita berlimpah-limpah. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.